Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 4 penilaian pembelajaran akan mempresentasikan laporan observasi kami yang bertempatkan di SMPN 15 Yogyakarta tentang penilaian pembelajaran dan proses-prosesnya. Next slide. Anggota kami terdiri dari yang pertama ada saya sendiri, Ali Irawan, lalu ada Tita Rostalia Sitabalok, kemudian ada Bariul Bashar, ada Rizky Wahyu Kurnia, ada Mbak Faidatun Mubasiro, ada Mbak Sandra Sintaramdani, dan yang terakhir ada Mas Maharyanto. Next slide. Kita akan mulai dari pendahuluan terlebih dahulu. Di pendahuluan sendiri terdapat yang namanya latar belakang, yaitu salah satu komponen dalam pembelajaran sendiri. Itu merupakan penilaian hasil belajar, di mana penilaian pembelajaran ini perlu dilakukan oleh pengajar dan para pengambil kebijakan untuk mengetahui sejauh mana tujuan program dan tujuan pembelajaran ini tercapai. Jadi, dalam upaya meningkatkan kompetensi ini perlu diadakan penilaian pembelajaran. Dengan melakukan penilaian, pendidik sebagai pengelola kegiatan pembelajaran dapat mengetahui kemampuan yang dimiliki peserta didik, ketepatan metode mengajar yang digunakan, dan keberhasilan peserta didik dalam meraih kompetensi yang telah ditetapkan. Dalam lanjutannya ada tujuan observasi sebagai berikut. Yang pertama, tujuan observasi yaitu melakukan berbagai kegiatan observasi serta mempelajari proses penilaian pembelajaran. Yang kedua, yaitu mengetahui kegiatan belajar mengajar terkait penilaian pembelajaran yang dilakukan oleh SMPN 15 Yogyakarta. Yang ketiga, mengetahui proses penerimaan peserta didik baru yang dilakukan oleh SMPN 15 Yogyakarta. Lalu yang terakhir, itu menambah pengalaman dan wawasan mengenai proses penilaian pembelajaran dalam dunia pendidikan. Mengenai identitas dan tempat observasi sendiri, yaitu magang dilaksanakan di SMPN 15 Yogyakarta dengan identitas sebagai berikut. Untuk nama sekolahnya sendiri SMPN Negeri 15 Yogyakarta. Untuk alamatnya berada di Jalan Tegal Lempuyangan nomor 61 Yogyakarta. Status sekolahnya merupakan sekolah negeri dengan nilai akreditasi A atau amat baik dengan beberapa website dan email yang juga tersedia. Next slide. Untuk analisis situasi sendiri, SMPN 15 Yogyakarta memiliki perangkat pembelajaran yang lengkap seperti mengembangkan program tahunan, program semester, silabus, RPP, LKS, instrumen penilaian sikap, dan media pembelajaran. Media pembelajaran ini yang digunakan adalah PowerPoint, video, dan permainan tradisional yang dapat membantu para siswa dalam memahami materi pelajaran di kelas. SMP 15 sendiri juga memfasilitasi peserta didik dengan e-book dan telah tergabung dalam School Jogja, sehingga peserta didik dapat meningkatkan kemampuan belajar mandiri. Fasilitas pembelajaran di SMP 15 Yogyakarta juga terbilang lengkap. Adapun fasilitasnya yaitu 10 ruang kelas, masjid, musola, laboratorium komputer, laboratorium IPA, aula, bahasa, ruang guru, UKS, ruang karya siswa, pendopo, taman, lapangan basket, dan futsal, dan lain-lainnya. Pembelajaran yang dilaksanakan di SMP 15 Yogyakarta juga sesuai dengan rencana pembelajaran yang telah disusun oleh masing-masing mapel dan disetujui oleh kurikulum. Waktu pelaksanaan observasi sendiri dilaksanakan pada tanggal 27 November sampai 9 Desember 2022, dimulai dari pelisinan, observasi lingkungan belajar, observasi pembelajaran, dan wawancara dengan Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, yaitu Ibu Rimawati MPT. Untuk bab selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya adalah kajian teori. Nah, di sini nanti akan membahas mengenai pengertian dalam penilaian pembelajaran dan juga instrumen-instrumennya. Nah, proses penilaian pembelajaran ini diawali dengan penyusunan kriteria ketuntasan minimum yang berdasarkan pada intek atau kemampuan penalaran dan daya pikir peserta didik. Nah, materi yang digunakan itu untuk kelas 7, 8, dan 9. Nah, biasanya itu dilakukan pada awal masa pembelajaran. Nah, sebelum pembelajaran dimulai itu, guru pada kurikulum 2013 pada umumnya menyiapkan silabus dan juga RPP. Silabus merupakan rancangan yang dibuat untuk 1 semester ataupun 1 tahun, serta RPP adalah rencana pelaksanaan pembelajaran
yang disusun untuk satu kali pertemuan. Nah, penilaian pembelajaran sendiri ini terdiri dari 3 jenis, yaitu pada kognitif, afektif, dan psikomotorik. Nah, kognitif yaitu alat penilaian yang mengukur kemampuan peserta didik yang terintegrasi dengan penguasaan pengetahuannya. Ini nanti lebih kepada tes, tes lisan, tes tertulis, dan juga tugas-tugas terstruktur. Nah, yang selanjutnya adalah instrumen afektif, yaitu alat penilaian yang berkaitan dengan sikap dan nilai peserta didik. Penilaian afektif mencakup watak, perilaku seperti perasaan, emosi, dan sebagainya. Lalu yang ketiga adalah psikomotor, yaitu alat penilaian yang mengukur keterampilan atau skill peserta didik setelah menerima pengalaman belajar tertentu. Biasanya ini nanti bentuknya adalah hasil karya dan sebagainya. Nah, untuk materi mengenai instrumen kognitif akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada bentuk-bentuk instrumen penilaian yang digunakan oleh SMP 15 Yogyakarta. Bentuk-bentuk instrumen penilaian kognitif yang digunakan yaitu satu ada penilaian tertulis. Penilaian tertulis merupakan penilaian yang dilakukan dalam bentuk tertulis. Tes tertulis merupakan tes yang soal dan jawabannya diberikan dalam bentuk tulisan. Penilaian tertulis menekankan pada aspek kognitif yang terdiri atas pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. Langkah-langkah instrumen penilaian tertulis meliputi penentuan tujuan, penyusunan kisi-kisi, perumusan indikator, dan penulisan soal. Yang kedua yaitu ada penilaian lisan. Penilaian lisan merupakan tes yang pelaksanaannya dilakukan dengan mengadakan tanya jawab secara langsung antara guru dengan peserta didik. Tes lisan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu tes lisan bebas dan tes lisan berpedoman. Kemudian ada penugasan terstruktur. Penugasan terstruktur merupakan kegiatan pembelajaran berupa pendalaman materi oleh siswa yang dirancang guru untuk mencapai standar kompetensi. Adapun langkah-langkah penerapan tugas terstruktur yaitu yang pertama merumuskan tujuan khusus tugas yang diberikan guru, kemudian mempertimbangkan secara matang apakah metode pemberian tugas sudah tepat untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Kemudian merumuskan tujuan dengan jelas dan dimengerti siswa. Slide selanjutnya. Selanjutnya yaitu ada bentuk-bentuk instrumen penilaian afektif. Yang pertama ada jurnal. Jurnal merupakan catatan pendidik yang berisi informasi hasil pengamatan dari peserta didik yang berkaitan dengan sikap dan perilaku. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam membuat jurnal, yaitu yang pertama, catatan atas pengamatan guru harus objektif. Yang kedua, pengamatan dilaksanakan secara selektif, yang artinya yang dicatat hanyalah kejadian atau peristiwa yang berkaitan dengan kompetensi inti. Kemudian, pencatatan segera dilakukan, jangan sampai ditunda-tunda. Bentuk yang selanjutnya yaitu ada penilaian diri. Penilaian diri merupakan suatu metode penilaian yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengemukakan kelebihan dan kekurangan dirinya dalam konteks kompetensi sikap. Ada beberapa jenis penilaian diri, diantaranya penilaian langsung dan spesifik, lalu ada penilaian tidak langsung dan holistik, dan penilaian sosial afektif. Kemudian ada bentuk instrumen afektif penilaian antar teman, yakni merupakan teknik penilaian dengan cara meminta siswa untuk saling menilai terkait dengan pencapaian kompetensi. Next slide. Selanjutnya yaitu ada bentuk-bentuk instrumen penilaian psikomotor. Yang pertama ada penilaian proyek. Penilaian proyek merupakan kegiatan penilaian terhadap suatu tugas yang harus diselesaikan dalam periode atau waktu tertentu. Penilaian proyek dapat digunakan untuk mengetahui pemahaman, kemampuan mengaplikasikan, menyelidikan, dan menginformasikan peserta didik pada mata pelajaran dan indikator tertentu secara jelas. Kemudian ada penilaian produk.
Penilaian produk merupakan penilaian terhadap keterampilan dalam membuat suatu produk. Penilaian produk ini dimaksudkan untuk menilai keberhasilan siswa dalam mengaplikasikan kompetensi pembelajaran tertentu. Selanjutnya ada penilaian kinerja. Penilaian kinerja merupakan penilaian terhadap kemampuan dan sikap siswa yang ditunjukkan melalui suatu perbuatan. Dan yang terakhir ada penilaian portofolio. Penilaian portofolio merupakan penilaian yang dilakukan dengan cara menilai hasil karya peserta didik yang berupa kumpulan tugas, karya, prestasi akademik ataupun non-akademik. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, sekarang masuk ke pembahasan. Next slide, Mbak. Nah, bagaimana SMP Negeri 15 Yogyakarta ini menentukan standar dalam memilih instrumen? Jadi ada 3. Yang pertama adalah penilaian sikap diambil dari observasi, jurnal, dan penilaian diri antar teman. Tidak semuanya dilakukan dalam RPP. Namun, penilaian diri antar teman dilakukan sebelum penilaian tengah semester atau PTS. Jadi, penilaian diri antar teman ini diberikan pada semua peserta didik pada masing-masing mata pelajaran, dan kemudian hasilnya diambil guru masing-masing mata pelajaran tersebut untuk dianalisis. Hasil analisis ini diperlukan untuk kedepannya saat guru melakukan proses belajar mengajar dengan siswanya. Untuk jurnal dan observasi sendiri dilakukan saat pembelajaran berlangsung. Kemudian standar yang kedua adalah penilaian pengetahuan dilakukan dengan tulis, lisan, dan tugas dalam satu semester. Tes tulis, lisan, dan tugas harus ada semua. Jadi tes tulis ini adalah tes yang harus dijawab oleh peserta didik dengan memberikan jawaban tertulis, sedangkan tes lisan adalah tes yang pelaksanaannya dilakukan dengan mengadakan tanya jawab secara langsung antara pendidik dengan peserta didik atau antara guru dengan siswa. Jika materi terlalu banyak, akan diadakan penugasan. Dalam pelaksanaan tes dapat dikatakan yang paling mudah adalah tes tulis berupa pilihan ganda atau uraian. Biasanya soal pilihan ganda atau uraian tersebut berisi 10 soal. Kemudian standar yang ketiga adalah penilaian keterampilan dengan produk atau proyek sesuai dengan model pembelajaran yang dipakai di RPP SMP Negeri 15 Yogyakarta. Dalam RPP terdapat bentuk penilaian dan jenis penilaian. Semua disesuaikan dengan analisis guru mata pelajaran masing-masing. Setiap guru harus dapat menganalisis situasi dan kondisi di kelas agar pembelajaran dapat terlaksana sesuai efektif dan efisien. Selain itu, agar pembelajaran terlaksana sesuai efektif dan efisien, kebutuhan peserta didik dalam mencari ilmu dan belajar juga dapat terpenuhi. Kemudian next slide. Nah, yang kedua adalah pembahasan mengenai proses penskoran di SMP Negeri 15 Yogyakarta. Jadi penskoran yang digunakan di SMP 15 Yogyakarta ini menggunakan PAN atau pendekatan acuan norma. Hal ini dilakukan karena jumlah siswa dari SMP 15 Yogyakarta ini terbilang banyak dan ada nilai yang tidak memenuhi standar nasional. Jadi penilaian acuan norma ini adalah penilaian yang dilakukan untuk mengetahui posisi kemampuan seseorang dibandingkan dengan temannya di kelas tersebut. Penilaian acuan norma ini berasumsi bahwa kemampuan setiap siswa itu berbeda-beda dan dapat digambarkan menurut distribusi norma. Perbedaan ini harus ditunjukkan oleh hasil pengukuran. Misalnya, setelah mengikuti pendidikan selama 1 semester, siswa diadakan penilaian. Jadi hasil ujian siswa tersebut dibandingkan dengan kelompoknya sehingga dapat diketahui posisi seseorang. Tujuan penggunaan tes acuan norma biasanya lebih umum dan komprehensif dan meliputi suatu bidang isi dan tugas belajar yang besar. Pada pendekatan acuan norma, standar kinerja yang digunakan bersifat relatif, artinya tingkat kinerja seseorang dari siswa ditetapkan berdasarkan pada posisi relatif dalam kelompoknya.
Artinya, siswa yang memperoleh nilai di atas rata-rata kelompoknya, maka siswa tersebut memperoleh skor yang tertinggi. Begitu juga sebaliknya, cara pengelolaan nilai dilakukan dengan akumulasi. Di SMP Negeri 15 Yogyakarta ini menggunakan akumulasi nilai harian 60%, penilaian tengah semester atau PTS 20%, dan penilaian akhir semester atau PAS adalah 20%. Untuk pembahasan yang berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk pembahasan selanjutnya yaitu ada proses validasi tes pada SMPN 15 Yogyakarta. Nah, validasi tes itu mengacu kepada keberartian, kebenaran, kemanfaatan, dan kesesuaian skor tes. Validitas merupakan karakteristik suatu tes ketika diujikan pada suatu kelompok peserta tes. Nah, proses validasi tes soal di SMPN 15 Yogyakarta pada ulangan harian dilakukan dengan melakukan pengujian soal dengan mengujikan pada angkatan sebelumnya. Proses validasi pada penilaian tengah semester dilakukan oleh kurikulum. Next slide. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu proses laporan hasil penilaian. Nah, hasil penilaian harian disimpan oleh masing-masing guru mata kuliah pembelajaran. Penilaian tengah semester atau PTS dilaporkan kepada pihak kurikulum, sedangkan penilaian akhir semester atau PAS bisa diberikan pada orang tua siswa, namun tetap diberikan pada kurikulum. Adapun pelaporan hasil penilaian melalui ASPD atau Asesmen Standar Pendidikan Daerah, yaitu dikirimkan pada orang tua siswa. Pelaporan hasil penilaian disajikan dalam bentuk rapor. Di samping itu, Dinas juga meminta nilai murni kepada sekolahan ini. Dinas meminta nilai murni 4 mata pembelajaran, yaitu Bahasa Indonesia, Matematika, Bahasa Inggris, dan Ilmu Pengetahuan Alam. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu next slide, yaitu proses penerimaan peserta didik baru. Jadi penerimaan peserta didik baru pada SMPN 15 Yogyakarta ini mengikuti Dinas Sistem Zonasi. Saat menerima peserta didik baru, tahap penerimaan peserta didik baru yaitu bibit unggul, lalu melalui wilayah murni, disabilitas, prestasi, lalu dipertaruhkannya nilai ASPD, ada afirmasi dan perpindahan kota. Untuk slide selanjutnya saya berikan kesempatan kepada teman saya yang lain. Oke, baik. Yang berikut ada beberapa lampiran hasil observasi yang akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke lampiran. Dimulai dari yang pertama yaitu surat observasi. Bisa kita lihat surat observasi yang kami buat ini awalnya dibuat dari tanggal 27 November. Itu diajukan untuk menyerahkan surat untuk meminta perizinan. Kemudian setelah diizinkan pada 2 hari setelah itu, sekitar hari Jumat itu kita melakukan observasi ke tempat SMPN Negeri 15 Yogyakarta. Untuk daftarnya bisa dilihat sebagai berikut. Mungkin bisa scroll ke bawah. Ke bawah lagi. Nah, berikutnya ini ada foto dokumentasi observasi yang kita lakukan. Kita memotret beberapa kejadian atau kegiatan di sekolah tersebut di SMPN 15 Yogyakarta. Yang pertama ini adalah kegiatan belajar mengajar peserta didik dan juga guru di sebuah kelas. Kemudian yang kedua ini foto wawancara kita terhadap kepada guru, salah satu guru IPS. Kemudian selanjutnya ke bawah lagi.
Nah, untuk selanjutnya foto bersama di depan SNPN 15 Yogyakarta bersama wawancara atau narasumber yang sudah kita wawancarai. Halaman berikutnya. Nah, kemudian berikutnya ada RPP. RPP ini kita ambil dari salah satu mata pelajaran IPS semester genap untuk kelas 9, namanya ekonomi kreatif, mulai dari kompetensi inti, menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya, dan juga lain-lain. Kita masuk ke bawah lagi. Baik, melanjutkan materi yang tadi dari kompetensi dasar dan juga indikator pencapaian kompetensi. Dalam kompetensi dasar ini berisi penganalisis perubahan kehidupan sosial budaya dan juga lain-lain. Kemudian disusul di IPK-nya terdapat 3 subbab lagi. Kemudian untuk kompetensi dasar yang kedua ini menyajikan hasil analisis tentang perubahan kehidupan sosial budaya bangsa Indonesia dalam menghadapi arus globalisasi. Nah, kemudian untuk IPK-nya ini hanya memiliki 1 subbab. Kemudian untuk tujuan pembelajaran ini berisi 4 tujuan. Kemudian ada materi pembelajaran, terdapat 3, yaitu pembelajaran reguler, remedial, dan juga pengayaan. Kemudian metode pembelajaran yang dilakukan ini ada 2 macam, yaitu yang pertama ada diskusi kelompok tanya jawab dan juga ceramah. Dan untuk model yang dilakukan yaitu PBL atau Problem Based Learning. Nah, adapun alat-alat atau bahan yang digunakan untuk mengajar yaitu media LCD projector, kemudian laptop, dan juga ada PPT. Untuk sumber belajar ini didapat dari buku siswa mata pelajaran IPS yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan juga Kebudayaan. Kemudian sumber belajar lain yaitu dari Jurnal Ekonomi Kreatif oleh Ratna. Adapun langkah-langkah pembelajaran dalam RPP ini dimulai dari kegiatan pendahuluan, dimulai oleh guru, resepsi, dan juga motivasi. Kemudian halaman berikutnya. Adapun pemberian acuan, nah kemudian langkah selanjutnya yaitu masuk ke kegiatan inti, seperti stimulasi, kemudian ada problem statement, ke bawah lagi. Dan juga ada pengumpulan data, di dalamnya masih berisi banyak informasi yang ataupun materi yang bisa diakses. Kemudian bawah lagi. Kemudian pengolahan data, pembuktian, dan juga ada generalization ataupun penarik kesimpulan. Ke bawah lagi. Nah, yang terakhir ini ada kegiatan penutup dilakukan oleh peserta didik maupun guru. Nah, untuk penilaian pembelajaran remedial dan pengayaannya ini menggunakan 2 hal, yaitu teknik penilaian dan juga instrumen penilaian. Ke bawah lagi. Untuk penilaian pembelajaran remedial dan pengayaannya ini terdapat 3, yaitu teknik penilaian, instrumen penilaian, dan juga pembelajaran remedial dan pengayaan. Untuk teknik penilaiannya ini berisi sikap, keterampilan, dan juga pengetahuan. Kemudian untuk instrumen penilaian nanti akan dijelaskan lagi. Kemudian pembelajaran remedial dan pengayaan terdapat penjelasannya masing-masing. Ke bawah lagi. Nah, untuk lampiran ini mengenai penilaian sikap yang disebutkan tadi, instrumen yang disebutkan tadi, seperti penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan ke bawah lagi. Nah, kemudian yang terakhir ada penilaian keterampilan.
bawah lagi. Nah, berikut adalah pedoman penilaian dari RPP yang digunakan dalam mata pelajaran IPS. Begitu mungkin penjelasan dari saya. Untuk penjelasan lampiran selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya. Terima kasih. Pada lampiran berikutnya, yaitu lembaga kerja peserta didik. Pada lembaga kerja peserta didik atau disingkat dengan LKPD, guru telah melakukan analisis yang berdasarkan dengan kurikulum yang digunakan SMP Negeri 15 di Jakarta, yaitu kurikulum 2013 untuk siswa kelas 9. Buat kompetensi dasar seperti uraian berikut ini ada poin 3. Kemudian di DPK atau indikator penilaian kompetensi yang disebutkan 4 poin. Kemudian ada tujuan pembelajaran juga ada 4 poin. Dari LKPD, lembaga kerja penilaian siswa dihadapkan dengan aktivitas tugas dinas. Tugas yang dimaksud yaitu yang pertama ada suasana desa. Dalam wacana desa, kemudian siswa belajar untuk mengerjakan soal berupa tes tertulis, kemudian next, banyak lagi. Yang kedua, tugas berikutnya yaitu berupa menggunakan media gambar. Dari media gambar, guru mengajak siswa untuk mengamati, kemudian mengerjakan soal dengan teks tertulis uraian. Dari soal ini kita perhatikan bahwa kalimat yang digunakan mudah dimengerti, tidak ambigu. Next, berikutnya. Oke. Pada tugas yang ketiga ini, tugas yang diberikan oleh guru semakin meningkat tingkat kesulitannya, terlihat dari perintah soal, yaitu buatlah bentuk usaha ekonomi kreatif sesuai dengan keinginan dan kemampuanmu. Jadi pada poin tugas nomor 3 ini, guru meningkatkan kompetensi berupa tes tertulis, kemudian next, boleh dilanjutkan. Dan yang terakhir ini adalah tugas nomor 4, tugas mandiri terstruktur
Dan dilihat dari tingkat kesulitan, ini tingkat kesulitan paling tinggi dari kelas 9. Selanjutnya, boleh dilihat pada lampiran berikutnya, yaitu bahan ajar. Siswa kelas 9 dibuatkan handout oleh Ibu Limawati dengan tema ekonomi kreatif pada mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Boleh kita lanjutkan bagaimana Anda hebat berikutnya. Boleh. Ya. Ini adalah tampilan cover dari handout yang dibuat Ibu Sima. Seperti handout pada umumnya ada kata pengantar. Boleh diingat lagi. Jadi dalam handout terdapat bahan ajar berupa materi, kemudian ada petunjuk cara menggunakan atau petunjuk belajar. Di sini petunjuk belajar diuraikan dengan jelas. Boleh dilihat lagi. Di sini juga ada kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Next lagi. Ada tujuan pembelajaran untuk siswa kelas 9. Tujuan yang diharapkan ini ada 4 poin. Next, berikutnya. Peta konsep juga disajikan dalam handout ini agar memudahkan pengemasan materi bahan ajar dalam tema ekonomi kreatif untuk kelas 9. Boleh dilihat. Ini uraian materi dari tema ekonomi kreatif. Boleh dilihat lagi. Nah, pada poin tugas yang nomor 2 ini ada infografis berupa ekonomi kreatif, termasuk bahan ajar menggunakan media dua dimensi agar lebih memudahkan siswa memahami identitas tadi. Boleh dilihat tadi ini adalah materi dari
ujian nasional. Oh maaf, ini materi dari melakukan infografis tadi. Jadi setelah siswa mendapatkan materi, ini ada uji kompetensi yang harus dikerjakan oleh siswa berupa pilihan ganda. Nah, di sini ada soal pilihan ganda. Kemudian ada infografi untuk memudahkan siswa dalam memahami materi semester. Nah, untuk lampiran berikutnya ini adalah penilaian. Yang pertama, penilaian sikap atau afektif. Teknik yang digunakan dalam penilaian yaitu observasi, dan instrumen yang digunakan dalam penilaian yaitu jurnal penilaian. Dalam jurnal penilaian ini ada semacam tabel untuk petunjuk pengisiannya, semacam catatan-catatan yang terjadi dalam observasi. Kemudian penilaian pengetahuan kognitif. Dalam penilaian pengetahuan kognitif menggunakan teknik penilaian tes tertulis dan alat yang digunakan yaitu pilihan ganda. Berikutnya ini adalah titik-titik penulisan soal. Titik-titik penulisan soal ini digunakan untuk memudahkan guru dalam proses pembelajaran. Di sini ada kompetensi dasar, indikator pengetahuan fisika, materi pokok, kemudian ada indikator soal, kemudian level graduasi. Terus untuk soal itu bagaimana pilihan ganda atau jawab dicocokkan, kemudian nomor soal. Berikutnya, setelah mendapatkan materi ini ada soal post-test. Post-test yang digunakan ini pilihan ganda juga ini dengan wacana materi. Boleh dilanjutkan. Boleh dilihat lagi. Nah, ini adalah penjawaban dan pedoman penskoran. Pedoman penskoran dalam SMP Negeri 15 ini menggunakan PAN atau penilaian acuan norma.
Di dalam penilaian acuan norma ini pensekolaan menggunakan mulai dari skor minimal yaitu 25 sampai tertinggi. Sekian dari saya kembalikan ke Mas Moderator. Baik, untuk demikian cukup presentasi dari kelompok 4 penilaian bulan besaran. Dengan demikian begitulah laporan hasil observasi di SMPN 15 Yogyakarta. Harapannya itu bisa menginspirasi bagi semua dan bisa bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait. Demikian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan kami memohon maaf. Untuk sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.